teman-teman, video kita kali ini kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu kita akan menginput data transaksi dari PT Prima Elektronik. Jadi ini di video teman-teman bisa lihat ada dokumen transaksi. Jadi kita awal dengan dokumen yang pertama, yaitu bukti kas keluar. Nah, dokumen bukti kas keluar ini berkaitan dengan pembayaran gaji dan upah. Jadi keterangan di sini adalah pembayaran gaji dan upah yang terutang pada bulan November 2015 dengan jumlah sebesar 9.500.000. Jadi bagaimana kita akan menginput transaksi ini? Masuk pada menu Command Center. Kemudian kita pilih banking. Jadi setelah kita memilih banking, kemudian kita pilih spend money. Sudut kiri atas ini kita klik spend money. Nah, kemudian untuk kolom akunnya, jadi kolom akunnya ini kita akan menggunakan cash in bank karena transaksi ini melebihi 1 juta. Jadi nilainya lebih dari 1 juta, maka kita menggunakan akun cash in bank. Nanti teman-teman bisa baca kembali kebijakan akuntansi PT Prima Elektronik. Kemudian untuk teks instruktifnya termasuk kena pajaknya kita hilangkan tanda centangnya. Kemudian untuk nomor cek di sini kita input dengan BKK 12-1. Jadi kita masukkan sini. Nah, kemudian tanggal transaksinya kita masukkan tanggal 1 Desember 2015. Selanjutnya untuk jumlah nominalnya kita masukkan sebesar 9.500.000. Kemudian untuk memonya kita bisa input di sini dengan pembayaran gaji karyawan bulan November 2015. Kemudian selanjutnya kita arahkan kursor yaitu di baris pertama. Kita klik, kemudian kita masukkan akun yang terkait. Di sini yaitu akun utang. Jadi kita masukkan akun yaitu 2-1.300 akun expense. Kemudian kita Yascord. Kemudian untuk nama akun dan jumlah ini akan terisi secara otomatis. Ini dengan secara otomatis. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah kolom out of balance. Pastikan untuk kolom out of balance ini nilainya 0. Dan kalau tampilan sudah begini, berarti penginputannya sudah benar sesuai dengan data yang ada di soal PT Prima Elektronik. Nah, selanjutnya setelah kita sudah menginput data ini, kita bisa klik record. Nah, setelah kita klik record, kita mengecek pada jurnal di bawah sini ada jurnal untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2015. Di cash in banknya berkurang di posisi kredit. Begitu juga untuk utang bebannya ini berkurang di debit. Di posisi debit ini prosesnya sudah benar. Lalu
Nah, di sini sudah benar ya semuanya. Lalu kita klik close, lalu cancel. Dan kita masuk pada transaksi kedua. Selanjutnya kita masuk ke dokumen yang berikutnya. Kita masuk pada dokumen 2. Di dokumen kedua ini terkait dengan voucher kas kecil. Keterangannya adalah pembayaran pembuatan brosur bulan Desember tahun 2015 dengan jumlah Rp825.000. Nah, ini kita input dengan cara masuk pada comment center. Kemudian kita pilih banking, kemudian kita masukkan spend money. Lalu perhatikan pada kolom akun yang ada di sudut kiri atas ini. Karena ini berkaitan dengan kas kecil transaksinya di bawah 1 juta, maka kita akan harus memilih petty cash. Kemudian kita use card. Kemudian pastikan juga atas kanan ini untuk teks imperatifnya kita hilangkan tanda centangnya. Kemudian untuk nomor ceknya kita isi VKK 12-1. Kemudian tanggal transaksinya kita masukkan yaitu 1 Desember tahun 2015. Kemudian untuk amounnya kita isi 825.000. Kemudian untuk kolom memo ini kita sesuaikan dengan keterangan yang ada di dokumen transaksi, yaitu pembayaran pembuatan brosur bulan Desember tahun 2015. Kemudian kita masukkan pada kolom pertama. Kita arahkan kursor, kemudian kita klik. Dan kita akan memilih akun yang digunakan karena ini berkaitan dengan beban iklan. Jadi kita masukkan akun 6min1100 yaitu advertising expense. Oke, jika sudah maka tampilan yang ada seperti ini. Kemudian pastikan kolom out balance-nya itu nilainya 0. Jadi total yang dibayarkan sebesar 825.000. Jika sudah selesai, kita bisa mengecek jurnal kedua, yaitu pembayaran pembuatan brosur bulan Desember tahun 2015, yaitu petty cash, posisi di kredit, kemudian beban iklan itu di debit. Lalu kita klik close, kemudian cancel. Selanjutnya kita akan menginput data transaksi dokumen yang ketiga. Jadi di sini ada dokumen 3 yang berkaitan dengan bukti kas masuk yang diterima dari PT Karya Sirjati. Keterangannya di sini terkait dengan pelunasan piutang yang tertanggal pada 26 November tahun 2015 dengan jumlah Rp92.708.000. Nah, kita masuk pada sales, kemudian kita pilih receive payment, kemudian di bagian sudut kiri atas ada deposit to account, kita pilih cash in bank.
berkaitan dengan kas yang akan kita terima. Kemudian selanjutnya kita akan memilih customer, yaitu toko Karya Sejati. Nah, langkah selanjutnya kita akan masukkan nomor bukti transaksi pada tab ID, yaitu BKM 12-1. Kemudian untuk tanggal transaksi yaitu tanggal 2 Desember tahun 2015. Selanjutnya amonnya yaitu 92.708.000. Selanjutnya payment methodnya kita pilih cek. Kemudian untuk memonya kita input sesuai dengan keterangan pada bukti transaksi, yaitu pelunasan piutang. Kemudian kita arahkan kursor pada kolom amount applied pada baris pertama. Kemudian kita bisa klik pada applied. Kemudian kita tekan tombol tab. Setelah menekan tombol tab, maka total applied-nya ini akan sesuai dengan nilai pada dokumen 3, yaitu sebesar 92.708.000. Dan kemudian kita perhatikan kolom out of balance, nilainya 0. Dan kemudian untuk diskon diisi secara otomatis. Jika tampilan sudah seperti ini, kita bisa klik record. Nah, ini kita print letter aja. Kemudian kita masuk pada jurnal. Kita masuk pada jurnal. Nah, tanggalnya ini untuk mencantumkan tanggal 1 November 2015 sampai pada tanggal 31 Desember 2015, agar kita bisa lihat rekapan transaksi terjadi pada bulan Desember. Dan untuk transaksi terakhir dokumen 3 jurnal udah masuk, yaitu cash in bank yang pertama ada 92.008.000 dan account receivable yang berkurang di kredit. Kemudian ada pencatatan terkait dengan diskon penjualan ppn.com.
Nah, kemudian kita klik close. Kemudian kita cancel. Kemudian kita masuk pada transaksi yang keempat. Selanjutnya kita masuk pada dokumen keempat. Dokumen ini berkaitan dengan voucher kas kecil dengan keterangan pembayaran rekening listrik pada bulan November 2015 dibayarkan pada kantor PLN Jakarta. Dengan ini nilai sebesar 700.000. Kita akan menginput transaksi ini. Kita masuk pada banking, kemudian kita pilih spend money, kemudian perhatikan kolom akun di sudut kiri atas, kita ubah menjadi petty cash. Kemudian kita use card. Kemudian perhatikan juga sudut kanan kita, hilangkan tanda centang. Kemudian kita masuk ke nomor cek dengan VKK 12-2. Kemudian kita masukkan tanggal transaksi kita pada tanggal 2 Desember 2015. Selanjutnya amount sebesar 700.000. Selanjutnya card dan kolom selanjutnya itu kita kosongkan. Lalu kita masuk ke dalam kolom memo. Kita input sesuai keterangan pada dokumen 4, yaitu pembayaran rekening listrik bulan November 2015. Kemudian kita mengarahkan ke kolom up pada baris pertama. Kemudian kita pilih akun yang kita gunakan, yaitu utang beban. Jadi kita memilih akun expense pada akun 6-1300. Kemudian kita klik os account. Sehingga jumlah secara otomatis. Kemudian bisa klik tab pada kolom berikutnya. Setelah kita menginput akun upload expense pada total nilai di bawah ini akan terisi secara otomatis sebesar Rp700.000. Kemudian total paid-nya sebesar 700.000. Yang perlu kita pastikan adalah out of balance, nilainya harus 0. Kemudian untuk kena pajaknya kita menggunakan NT. Jika tampilan sudah seperti ini, teman-teman bisa klik record. Kita klik record.
Setelah kita ngeliat jurnal terlebih dahulu, kemudian kita all, dan jurnal pada tanggal 2 ini terkait dengan pembayaran listrik bulan November sudah termasuk, yaitu ada pengurangan petty cash pada kredit, kemudian ada pengurangan juga untuk utang beban sebesar 700.000. Selanjutnya dokumen transaksi 5, yaitu di dalam soal dokumen ini dari PT Prima Elektronik, yaitu berkaitan dengan faktur penjualan, yaitu kepada toko karya Sejati. Yang kita akan input dalam penjualan, caranya kita bisa masuk pada comment center. Kemudian kita masuk ke sales, kemudian kita pilih enter sales. Setelah masuk pada enter sales, tampilan akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan masuk pada pilihan layout di bawah ini. Kemudian kita pilih item karena ini berkaitan dengan penjualan barang. Setelah kita memilih item, kita bisa memilih OK. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada pilihan customer. Di bagian atas ini kita klik tanda panah, kemudian kita pilih toko karya Sejati. Selanjutnya kita akan muncul otomatis terminnya. Kemudian di bagian kanan karena tidak termasuk kena pajak, maka kita klik hilangkan. Untuk selanjutnya invoice-nya kita masukkan nomor faktur yang ada di soal, yaitu F-1201. Kemudian tanggal transaksinya yaitu tanggal 3 Desember 2015. Kemudian selanjutnya pada kolom sip baris pertama kita bisa klik, kemudian kita bisa masukkan barang yang jual. Kita masukkan barang yang pertama sebanyak 10. Kita masukkan pada kolom pertama, kemudian selanjutnya kita klik item number. Kita akan memilih kode produk kita. Klik tombol tab, kemudian kita masukkan item numbernya, yaitu yang pertama ada PAC 07VD. Kemudian kita use item. Kemudian deskripsi secara otomatis. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai transaksi atau harga untuk produk yang pertama sebesar Rp3.000.000. Kemudian
kita tekan tombol tab untuk pindah ke kolom diskon. Sudah cocok dengan total sebesar Rp33.000 dengan kode pajak yang kita gunakan adalah VAT. Selanjutnya kita masuk pada kolom kedua. Untuk memasukkan jumlah unit kedua dengan jumlah 8, kemudian kita tekan tab, selanjutnya kita tab lagi. Selanjutnya kita akan masukkan kode barang yang kedua adalah PAC05WD. Untuk deskripsinya secara otomatis. Kemudian kita tekan tombol tab lagi untuk memasukkan harga barang sebesar Rp3.900.000. Lalu kita masukkan, kemudian kita tekan tombol tab lagi dan totalnya akan terisi secara otomatis sebesar Rp31.200.000. Dan PPN-nya akan terisi secara otomatis. Kemudian selanjutnya untuk subtotal sudah sesuai sebesar Rp64.200.000. Selanjutnya kita akan mengisi price collected-nya. Ada biaya angkut sebesar Rp50.000. Kita masukkan pada kolom price. Kemudian kita tekan tombol tab, kemudian untuk total PPN-nya sebesar Rp6.400.000. Tidak cocok, kemudian total keseluruhannya sebesar Rp70.670.000. Lalu kita cek sudah sama. Nah, data yang kita input sudah sesuai. Lalu kita record. Datanya sudah sama sesuai dengan yang di soal, lalu kita record. Selanjutnya kita untuk masuk ke dalam dokumen 6, yaitu voucher kecil dengan keterangan pembayaran rekening telepon bulan November 2015 sebesar Rp600.000. Lalu kita masuk pada comment center, kemudian pilih banking, kemudian kita pilih spend money. Selanjutnya untuk melihat akun pada sudut kiri atas, kita bisa memilih petty cash. Selanjutnya kita masuk pada nomor ceknya, yaitu VKK 12-3. Selanjutnya tanggal transaksinya itu tanggal 4 Desember tahun 2015. Selanjutnya kita menginput kolom amount-nya dengan jumlah Rp600.000.
Kemudian kita masukkan memo yang sesuai keterangan, yaitu pembayaran rekening telepon bulan Desember tahun 2015. Selanjutnya untuk kursor kita arahkan pada kolom baris pertama. Kemudian kita pilih untuk akun yang kita gunakan pada transaksi. Karena ini adalah pembayaran rekening telepon bulan November berkaitan dengan hutang beban, jadi kita pilih kode akun 2min1300 dengan nama akun expense. Kemudian kita klik use card. Kemudian untuk kolom amount terisi dengan secara otomatis. Kemudian kita tekan tombol tab. Kemudian untuk kolom out of balance kita perlu perhatikan sudah 0. Jadi jika tampilan sudah seperti ini, teman-teman bisa klik record. Setelah teman-teman sudah klik record, teman-teman bisa mengecek jurnal transaksi, kemudian kita masukkan tanggal transaksi kita. Bisa input dari tanggal 1 November tahun 2015 sampai tanggal 31 Desember 2015. Kemudian kita pilih kolom all. Kita lihat transaksi terakhir sudah masuk, yaitu pembayaran rekening telepon bulan November 2015. Ada akun petty cash berkurang di posisi kredit. Selanjutnya ada amount expense yang berkurang di posisi debit. Jika tampilan sudah seperti ini, kita bisa klik close lalu klik cancel. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada transaksi dokumen yang ke-7, yaitu masuk pada faktur penjualan dari Galaxy Elektronik pada PT Prima Elektronik. Pada PT Prima Elektronik melakukan pembelian dari Galaxy Elektronik. Kemudian di sini ada jumlah barang dan jenis barang yang dibeli oleh PT Prima Elektronik. Data ini kita input ke dalam pilihan comment center. Kemudian kita pilih purchase, kemudian kita pilih enter purchase. Kemudian selanjutnya kita pilih layout di bawah ini. Kemudian kita pastikan bahwa layoutnya itu item karena pembelian barang dibeli. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita memilih supplier. Kita pilih PT Galaxy Elektronik. Lalu kita use. Selanjutnya untuk terminnya terisi secara otomatis. Kemudian untuk teks intuitifnya kita hilangkan tanda centangnya.
Lalu kolom purchase-nya kita biarkan saja diisi secara otomatis. Kemudian kita masuk pada tanggal transaksi. Tanggal transaksinya itu tanggal 6 Desember 2015. Kemudian untuk kolom suppliernya kita input dengan FG 12760. Kemudian selanjutnya kita masuk pada kolom pertama. Kita masukkan jumlah barang sesuai dengan faktur. Untuk pertama jumlahnya sebesar 15. Lalu kita klik tab. Selanjutnya kita pindah pada kolom item number. Selanjutnya kita tekan tombol tab untuk memilih jenis barang yang pertama, yaitu PAC 07 VD. Kemudian kita klik use item. Untuk deskripsinya itu diisi secara otomatis. Kemudian kita tekan tombol tab. Selanjutnya kita masukkan harga pembelian sebesar 3 juta rupiah. Kemudian kita tekan tombol tab. Untuk total diisi secara otomatis. Kemudian pajaknya terisi secara otomatis. Selanjutnya kita masukkan pada kolom kedua dengan jumlah itu 10. Selanjutnya kita tekan tombol tab dan kita tekan tombol tab lagi. Untuk kolom item number kita pilih kode barang yang kedua, yaitu PAC 05 WD. Kemudian kita klik use item, deskripsi secara otomatis. Selanjutnya kita tekan tombol tab dan kita isi harga barang sebesar Rp3.600.000. Kemudian kita tekan tombol tab sehingga totalnya akan muncul secara otomatis sebesar 36 juta. Untuk subtotalnya sudah cocok, yaitu 81 juta. Kemudian untuk PPN-nya sebesar 8.100.000. Selanjutnya kita masukkan price paid-nya sebesar 35.000. Kemudian kita tekan tombol tab dan total amount-nya berjumlah Rp89.135.000. Dan sudah cocok dengan faktur penjualan. Jika sudah selesai, kita bisa klik record kalau sudah sesuai. Kemudian kita bisa cek menu jurnal.
kita masukkan tanggal 1 November tahun 2015 sampai tanggal 31 Desember 2015. Kemudian kita klik all. Dan kita lihat di transaksi terakhir sudah masuk untuk transaksi pembelian dari PT Galaxy Elektronik, dan jumlah persediaannya bertambah di debit dan PPN masukannya bertambah di debit, kemudian PPN, kemudian ban angkutnya bertambah di debit, dan ada utang yang ada di posisi kredit. Selanjutnya kita klik close, kemudian cancel. Selanjutnya transaksi ke-8. Kita akan membuat transaksi ke-8. Dokumen ini berkaitan dengan voucher kas kecil terkait dengan pembelian perlengkapan toko dengan harga Rp300.000. Kita input dalam Mayop. Caranya kita bisa menu banking, kemudian kita pilih spend money. Selanjutnya untuk bagian kolom akun kita klik tanda panah. Kita ubah cash in bank menjadi petty cash. Kita pilih petty cash, kita pilih akun, kemudian kita pastikan untuk tanda centang pada teks inputtifnya tidak ada. Kemudian untuk nomor cek kita masukkan BKK 12-3, VKK 12-3. Kemudian tanggal transaksinya seharusnya di sini 6 Desember. Jadi kita masukkan 6 Desember. Selanjutnya untuk amount kita masukkan 700.000. Kemudian untuk kolom memo kita isi sesuai transaksi, yaitu pembelian perlengkapan toko. Selanjutnya kita arahkan pada kursor pada baris pertama, kita klik, kemudian kita pilih akun, yaitu 1-1600, yaitu akun Store Supplies. Karena ini pembelian perlengkapan toko, jadi kita pilih akun Store Supplies. Kemudian kita use code, dan kolom amount kita akan terisi secara otomatis sebesar Rp700.000. Kemudian kita perhatikan untuk kolom teks kita menggunakan N-Mint. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kolom out of balance, nilainya harus 0. Jika tampilan sudah seperti ini, teman-teman bisa klik record. Nah, untuk nomor ceknya kita ganti dulu karena akun VKK 12-3 nya udah ada, maka kita ganti VKK 12-4. Jika sudah selesai,
kita bisa klik record. Selanjutnya kita bisa cek jurnal kita, masuk all, tanggalnya kita ganti dulu 1 November sampai tanggal 31 Desember 2012. Kita cek bagian terakhir pembelian perlengkapan pokok dengan petty cash yang berkurang di kredit. Selanjutnya stok surplus bertambah di posisi debit. Lalu kita close, cancel.